Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dan kita harus mensyukurinya. Kakak-kakak di rumah bagaimana kabarnya? Sehat? Amin, insya Allah. Hari ini Bu Lika akan mengajak kakak-kakak semua untuk belajar tentang 5 rumah ibadah yang ada di Indonesia. Kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin masih ingat ya sayang, kita sudah belajar tentang masjid. Apa itu masjid? Rumah untuk tempat beribadah orang Muslim, orang Islam. Nah, kali ini kita akan belajar 5 rumah ibadah agama lain yang ada di Indonesia. Selain masjid, ada apa lagi sayang? Gereja. Gereja adalah rumah ibadah agama Kristen dan Katolik. Ada juga rumah ibadah pura. Pura adalah rumah ibadah agama Hindu. Lalu ada wihara. Wihara adalah rumah ibadah agama Buddha. Yang terakhir ada kelenteng. Kelenteng adalah rumah ibadah agama Konghucu. Sudah hafal sayang? Coba kita ulangi ya. Orang Hindu di pura, orang Islam di masjid, orang Kristen dan Katolik di gereja, orang Buddha di wihara, orang Konghucu di kelenteng. Silahkan dihafalkan ya sayang. Harus tahu mana tempat ibadah agama kita. Kalau agama kita adalah Islam, jadi tempat ibadahnya di mana sayang? Masjid. Nah, semua agama punya tempat ibadah masing-masing. Jadi, kita tidak boleh mengganggu ketika orang sedang melaksanakan ibadahnya. Jangan sampai kita sebagai orang Islam mengganggu orang yang sedang beribadah di kelenteng, di gereja, di wihara, ataupun di pura. Tidak boleh ya sayang. Kita juga tidak boleh menghina agama lain. Harus saling menghormati. Tapi cara menghormatinya juga harus yang benar ya sayang. Tidak boleh mencampur adukkan ajaran agama lainnya dengan ajaran agama kita. Seperti kalau kakak punya tetangga yang mau berangkat ke gereja, kita boleh ikut apa tidak? Tidak boleh. Begitu juga kalau teman kita yang beragama Hindu mau ikut ke masjid untuk ikut mengaji atau sholat, diberitahu ya sayang kalau cara beribadah kita berbeda dengan agama lain dan tempat ibadahnya juga berbeda. Jadi tidak boleh dicampur adukkan. Nah sayang, sebagai orang Islam, kita diberi contoh oleh Rasulullah untuk saling menghormati agama yang lain. Meskipun berbeda agamanya, tapi kita tetap harus saling menyayangi. Tidak boleh bertengkar, apalagi bermusuhan. Kan Rasulullah pernah mengajarkan bahwa kita harus berbuat baik kepada siapapun. Kepada orang Islam, kepada orang selain Islam, semuanya harus kita sayangi dan kita hormati. Kalau kita menghormati mereka, mereka insya Allah juga akan menghormati kita. Jadi harus saling menghormati. Tuh ngalah, hampir saya jatuh. Susia berangkat toh. Hah? Waduh, tuang ngale. Aduh, mamai, barang pecah semua. Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo kan Nusa. Nusa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra. Satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade, tidak ada yang pecah. Oh ya Dek,
Karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong diterima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas, Kak. Nggak usah, Kak. Lagi batuk. Gak boleh cacan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi nggak usah dikasih hadiah juga nggak apa-apa kok, Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya, Kak. Sama-sama. Hati-hati ya, Kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun, Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Apa tuh, Kak? Kamu yang sabar ya, Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Lingling dan Aloy ya. Iya. Ini Kok Ini juga. diangkutin semua? apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hus, Hah? larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan, Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Si Mei, temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Meme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana, Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim, kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya, Uma. Hmm? Sekarang pasti Lingling nggak punya tas buat sekolah. Oh. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih ini, Uma? Hah? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang dibelikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin, Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Rara bantu Nah ya. sayang, Kamu boleh kita harus membantu orang yang kesulitan meskipun mereka berbeda agama dengan kita. Seperti yang sudah dilakukan Uma, Kak Nusa, dan Rara. Harus saling membantu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Karena kalau kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah yang akan memudahkan urusan kita. Amin. Oke, belajar tentang rumah ibadah yang ada di Indonesia sampai sini dulu ya. Untuk kegiatan kakak-kakak di rumah hari ini adalah menyebutkan nama agama dan rumah ibadahnya. Untuk kakak TKB menyebutkan 6 agama ya. Untuk kakak TKA minimal 3 ya sayang. Kalau lebih juga boleh. Nah, untuk kegiatan hari ini silahkan dikirim voice note-nya saja. Tidak perlu video, tidak perlu foto ya. Hanya rekaman suara kakak-kakak, kemudian dikirim ke grup kelas masing-masing atau WA pribadi ke wali kelas. Oke, Bulikah pamit ya sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.